Banyak menilai bahwa psikotes itu menjadi salah satu hal atau tahapan yang cukup krusial. Karena dengan psikotes kita dapat mengetahui kepribadian dan karakteristik dari seseorang. Tahap awal proses seleksi rekrutmen biasanya dimulai dengan psikotes. Pada tahap ini kita dapat mengenal, melihat kecocokan antara kemampuan seseorang dengan posisi yang akan dicari perusahaan. Psikotes. Kenapa proses psikotes ini diberlakukan di perusahaan pada saat mereka mencari calon pekerja yang akan dipekerjakan di perusahaan mereka? Dan kenapa juga banyak pelamar kerja yang gagal dalam proses ini? Jadi ada interview, ada psikotes, tetapi biasanya banyak yang gagal di proses psikotes ini. Kali ini, di konten Workerspedia, saya mengundang salah seorang psikolog yang akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Workerspedia, channelnya para pekerja. Satset-satset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, Workers, ini dia, psikolog yang tadi sudah gua sounding di awal. Nah, ini gua lagi sama Mbak Dea. Beliau adalah seorang psikolog ya, Mbak ya, yang udah lama berkecimpung di bidang psikolog juga dan banyak menangani rekrutmen dan asesmen juga ya Mbak Dea? Betul. Mbak Dea, ceritain dong sedikit pengalaman Mbak Dea selama memang menangani untuk bidang psikologi ini Mbak. Oke, kalau pengalaman saya mulai menjadi psikolog dari tahun 2013 ya Mas, jadi mungkin hampir 10 tahun ya berkecimpung di area rekrutmen, asesmen, dan juga sebenarnya saya sih psikolog klinis dewasa, jadi juga menangani permasalahan-permasalahan psikologi klinis seperti itu. Tapi memang fokusnya terutama di area industri dan organisasi ya, jadi menangani proses rekrutmen, asesmen, dan juga coaching konseling karyawan di perusahaan seperti itu. Nah, Workers, jadi itu sedikit perkenalan dari Mbak Dea. Dan berikutnya nih Mbak, mungkin gua mewakili dari viewers dari Workerspedia. Sepenting apa sih gitu ya ada psikotes dalam perekrutan karyawan di sebuah perusahaan gitu ya, selain dari interview gitu Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang rekrutmen itu kan memang ada beberapa instrumen ya Mas. Jadi seperti yang mungkin teman-teman Workers tahu, ada psikotes, ada interview kadang, dan mungkin ada juga beberapa yang suka ikut sesi diskusi kelompok misalnya gitu. Jadi itu semua memang beberapa instrumen yang digunakan untuk rekrutmen. Nah, kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya memang tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang jadi lebih tidak penting gitu. Tapi mereka semua menjadi satu kesatuan yang memberikan informasi kepada psikolog mengenai sebenarnya ini calon karyawannya seperti apa sih gitu, karakteristik mereka seperti apa, dan apakah mereka akan sesuai atau fit di dalam suatu perusahaan atau tidak. Psikotes itu juga memberikan bantuan informasi tambahan mengenai ini kita harus ke arah mana sih gitu, nih orangnya seperti apa sih yang tidak terlihat secara kasat matanya. Baik-baik. Tujuan dari psikotes itu apa sih? Mungkin Workers di rumah pengen tahu gitu ya. Tujuannya itu sebenarnya pastinya adalah kalau dari segi organisasi ya, bagaimana kita bisa mencari karakteristik calon karyawan yang memang sesuai nih dengan kebutuhan di organisasi. Bagaimana kita bisa mengarahkan orang yang tepat untuk menempati posisi yang tepat pula gitu. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa harus ada psikotes, karena itu jangan sampai nanti ada orang yang diterima bekerja tapi ternyata dia tidak sesuai dengan posisi di mana dia ditempatkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu Yang dibutuhkan perusahaan juga ya. Ya betul, dan juga untuk kebaikan dari karyawannya sendiri juga. Betul, karena nggak mungkin nantinya si karyawannya ngelamarnya apa, tapi padahal dia untuk jiwanya gitu ya di bidang apa gitu, jadi nggak nyambung mungkin ya Mbak Dea ya. Nanti malah kasihan pas bekerjanya. Itu adalah karena psikotes itu salah satu instrumen yang sifatnya objektif ya. Jadi kalau kita hanya interview saja, mungkin ada bias-bias nih, atau misalnya ada penilaian subjektif dari si interviewernya, yang kalau misal tidak ada informasi tambahan, itu tidak bisa terkonfirmasi apakah memang benar persepsinya dari interviewer itu atau tidak. Nah, jadi ketika melakukan psikotes, itu juga untuk memberikan informasi dukungan nih, bahwa oke, dari yang tadi saya wawancara, seperti ini kesannya yang didapatkan seperti ini, dan ternyata didukung nih oleh hasil psikotesnya, atau justru mungkin berlawanan. Kalau misalnya berlawanan, kita jadi bisa konfirmasi
konfirmasi kembali, oke, dengan data yang berlawanan seperti ini, berarti sebenarnya si karyawan ini seperti apa sih orangnya gitu. Makanya itu diperlukan karena dia saling mendukung satu sama lain saling gitu backup ya. gitu ya, saling melengkapi ya. Jadi benar-benar apa yang nantinya diminta kualifikasi dari perusahaan semuanya bisa tergambar dari hasil psikotes dan interviewnya itu. Ya, betul. Yang dinilai dari hasil psikotes itu apa aja nih? Sebenarnya sangat beragam ya Mas, tergantung dari alat tes apa yang digunakan oleh perusahaan. Jadi biasanya yang umum pasti potensi intelijensi seseorang, kemudian kepribadian, kemampuan dalam kecepatan atau ketahanan kerja seperti itu. Biasanya yang paling umum seperti itu dan juga biasanya juga nilai kayak pengelolaan emosi seperti itu. Psikotes itu bisa dipelajari nggak sih? Ya memang saya sih sebenarnya tidak bisa memungkiri ya Mas ya bahwa buku-buku untuk mempelajari psikotes itu sudah sangat beredar luas di mana-mana gitu. Tapi memang kalau misalnya dari sisi saya dan juga mungkin rekan-rekan psikolog lainnya mengatakan sebenarnya psikotes itu lebih baik sih jangan dipelajari lewat textbook gitu ya. Kadang khawatirnya kalau misalnya nih teman workers nih sibuk belajar dari beberapa hari sebelumnya gitu dari buku textbook ini. Tapi kemudian nanti ketika mengikuti tes ternyata tes yang dikeluarkan beda gitu, tidak sesuai dengan yang dipelajari. Nah itu justru menimbulkan kecemasan atau misalnya jadi kaget, jadi shock gitu, dan itu akhirnya akan mempengaruhi performa workers ketika mengerjakan tesnya gitu. Nah jadi terus bagaimana dong caranya? Memang sebenarnya hasil dari psikotes itu adalah merupakan refleksi dari proses pembelajaran seumur hidup seseorang. Jadi dari mereka kecil hingga pada akhirnya mereka mengerjakan tes tersebut gitu. Dan itu memang bukan proses yang bisa dikebut ya dalam semalam. Tapi kalau bagaimana berarti untuk bisa meningkatkan kemampuan saya nih? Nah, lebih baik eksplorasi saja lingkungan, eksplorasi dunianya workers nih. Jadi misalnya mau bisa lebih pinter gitu misalnya, ya berarti harus aktif ikutin kegiatan. Misalnya teman-teman workers masih sekolah, mungkin masih SMA ya, berarti aktif ikut kegiatan-kegiatan organisasi, ikut kegiatan volunteer gitu, apapun kegiatan yang bisa mengembangkan kompetensi teman-teman kayak gitu. Jadi bukannya belajar dari buku alat tes gitu, tapi dari lingkungan teman-teman sendiri bagaimana mengembangkan kemampuan Anda gitu. Cakep itu workers. Instrumen psikotesnya itu beda-beda nggak sih dari yang entry level, middle level, sampai yang up level pada saat mereka mengikuti psikotes? Oke. Kalau misalnya kita bicara di level yang berbeda, memang terkadang ada alat tes yang juga berbeda gitu ya Mas. Jadi mungkin memang kalau misalnya kita bicara tentang entry level akan menggunakan beberapa alat tes yang sifatnya lebih simpel ya dan tidak terlalu banyak gitu, karena mungkin juga kebutuhan kompetensi atau aspek kepribadian yang dibutuhkan dari calon karyawan ini pun juga tidak akan terlalu sekompleks kalau misalnya di level yang lebih middle atau yang up gitu. Tapi ketika kita bicara tentang sudah misalnya level middle atau misalnya mungkin kayak sekarang kan banyak ya program kayak manajemen trainee seperti itu yang program percepatan kayak gitu. Nah itu nanti akan menggunakan instrumen-instrumen lain di luar dari psikotes juga gitu. Jadi mungkin dari segi psikotesnya akan ada yang sama, tapi akan juga ada beberapa mungkin psikotes lain yang sifatnya lebih kompleks ya. Tapi kemudian akan ditambahkan juga dengan instrumen lain seperti wawancara, dan wawancaranya pun kadang bisa berlapis-lapis nih Mas. Jadi bisa ke psikolog dulu, terus nanti ke HR, ke user, ke board of director seperti itu. Dan nanti juga ada instrumen lain misalnya seperti diskusi kelompok dan juga kegiatan lainnya juga, gitu ya. Betul, business case analysis kayak gitu. Jadi akan lebih berlapis-lapis layer untuk penilaiannya semakin tinggi levelnya. Kalau cakupannya sebenarnya luas ya Mas, tergantung dari alat tes apa yang digunakan. Jadi memang pasti yang pertama biasanya kalau psikotes itu kan kita lebih awamnya untuk mengukur potensi intelijensi seseorang gitu ya, IQ yang bisa orang kenal seperti itu. Tapi juga selain itu psikotes juga bisa mengukur seperti tadi kepribadian, kemudian sikap kerja gitu, bagaimana seseorang bekerja di bawah tekanan, kemudian kecepatan atau tempo kerjanya mereka itu seperti apa. Itu bisa dinilai juga dari psikotes? Bisa dinilai juga gitu. Dan kemudian juga kemampuan dalam pengelolaan emosi misalnya gitu. Terus juga seperti motivasi seseorang dalam mencapai suatu prestasi itu pun juga sebenarnya bisa
dinilai. Jadi sebenarnya cakupannya luas tergantung dari alat tes apa yang digunakan. Oh, baik. Dan memang benar-benar psikotes itu berarti menggambarkan kepribadian si pekerjanya ini berarti ya? Ya. Oh, Kalau manfaatnya itu sebenarnya dia merupakan instrumen untuk memberikan data pendukung gitu. Jadi manfaatnya ini pastinya memang untuk saling mendukung nih. Jadi kalau misalnya tadi kan ada interview gitu ya, kita dapetin sebagian informasi. Nah kemudian itu didukung lagi dengan psikotes, kita mendapatkan bagian informasi lagi sehingga kepingan-kepingan informasinya itu menjadi lengkap nih untuk memberikan gambaran mengenai siapa sih sebenarnya orang ini kayak gitu. Jadi proses rekrutmennya pun bisa berjalan dengan lebih objektif dan juga fair. Oke. Tadi kan dari manfaat psikotes yang sudah Mbak Dea jelaskan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah dari psikotesnya itu hasilnya apakah benar-benar akurat atau enggak nih Mbak? Itu kan karena ya mungkin banyak workers yang di rumah nih yang lagi nonton nih gitu ya konten ini paling formalitas gitu kan. Paling cuman saya ngerjain, kadang ada yang ngerjain juga mungkin asal-asalan ya biar cepat selesai gitu ya karena ingin ada yang prosesnya itu pengen lebih dipercepat gitu ya. Karena kan di perusahaan itu ada yang interview duluan baru psikotes dan ada yang psikotes duluan baru interview. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah benar-benar akurat hasil dari psikotes yang dilakukan ke para calon pelamar kerjanya itu di sebuah perusahaan? Oke. Jadi kalau misalnya ditanya apakah selalu akurat, kalau misalnya 100% akurat tentunya semua instrumen pengukuran tidak ada yang 100% akurat ya pas gitu. Jadi pasti selalu ada room for error gitu. Jadi ada resiko untuk errornya. Tapi semua resiko error itu bisa diminimalisir dengan proses administrasi yang baik gitu. Jadi makanya memang ketika mengerjakan psikotes nih kan pasti selalu ada administratornya ya yang memberikan instruksi tes, yang mengawasi jalannya tes. Itu juga tanggung jawabnya besar tuh untuk memastikan mereka bisa memberikan instruksi yang benar, kemudian bisa mengamati para pesertanya apakah memang mengerjakan sesuai dengan instruksi atau tidak gitu. Selama proses pelaksanaannya berjalan dengan baik, harapannya hasilnya akan mendekati 100% akurat. Gitu. Nah, menurut Mbak Dea gitu ya, apa sih yang harus disiapkan sebelum workers di rumah gitu ya melakukan atau mengikuti psikotes? Tapi workers jangan kemana-mana, ikuti terus konten berikutnya di Workerspedia ya, karena untuk konten ini akan kita tayangkan di part keduanya. Oke, workers, saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia.